Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa in tasumu khairul lakum in kuntum la ta'lamun. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang diberikan kepada kita semua hari ini, dan mudah-mudahan kita semua terus diberikan kenikmatan dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, in kuntum ta'lamun. Tadi ayatnya salah. Wa in kuntum ta'lamun. Baik, teman sekalian, alhamdulillah juga kita mengucapkan sholawat serta salam kita yang terbaik kepada kiai kita, imam kita, guru kita, yang hidupnya didedikasikan untuk kita semua, untuk mengurus kita semua hingga akhir hayat beliau, yaitu Rasulullah SAW. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair atas undangan dari teman-teman PLN di hari ini, di hari Senin H-1 mungkin, atau menjelang beberapa jam lagi kalau besok kita diinfokan nanti berpuasa, maka alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilm. Baik, berkaitan dengan topik kita di hari ini, saya kira mungkin topik ini menarik sekali, dan buat saya memang inilah yang justru sebenarnya bagi kita umat Islam menjadi pembahasan yang sebenarnya tidak perlu kita pertanyakan. Kenapa saya katakan tidak perlu pertanyakan? Karena konsep pemahaman yang saya miliki atau saya katakanlah yakini bahwa semua syariat dalam agama kita itu menyehatkan, ya. Semua syariat dalam agama kita itu menyehatkan. Tapi kita tidak mengerjakannya untuk sehat, kita mengerjakannya karena untuk atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu poin pentingnya, ya. Karena iman itu sesuatu yang kita ucapkan dengan lisan, kita yakin dalam hati, dan kita amalkan dengan perbuatan. Itu konsep iman, ya. Maka berkaitan dengan puasa, ya, dalam rangka mencegah, ya, atau mungkin mengobati, ya, mungkin, atau saya kurang lebih seperti itulah dari virus ini, maka sebenarnya dasarnya itu adalah bahwa kalau kita memahami tubuh kita, ya, sebagai suatu sosok atau satu bangunan yang kompleks, ya. Ada ruh di sana, ada jiwa di sana, ada akal di sana, ada nafsu di sana, ada raga di sana. Maka semua tadi katakanlah kita bagi dua saja, ya, menjadi raga dan non raga yang kita sebut dengan ruh, ya. Maka subhanallah Bapak Ibu sekalian, perintah dalam agama kita ini semuanya sebenarnya peran atau fungsinya adalah menyehatkan kolbu, ya, atau menyehatkan hati kita, atau menyehatkan ruh kita. Namun, ya, efek samping dari itu adalah kesehatan yang kita rasakan, ya. Sadar atau tidak sadar, ya, orang yang mengerjakan sholat, ya, dengan benar dan baik sebenarnya sesuai dengan tuntunan yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, yang beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, ya. Maka sebenarnya sholat sendiri, katakanlah kita bicara sholat, misalkan satu media atau satu sarana yang Allah ciptakan, yang sebenarnya di situ ada dua hal yang kita lihat sekalian. Pertama, ada gerakan di situ. Gerakan-gerakan ini kalau Anda yang mungkin atau teman-teman yang ada ahli olahraga, yang mungkin senam atau apapun, gerakan sholat itu kan sebenarnya gerakan stretching dan relax, ya. Stretch, relax, seperti itu, ya. Tapi yang menariknya lagi dalam sholat yang kita lakukan tersebut, ya, itu ada bacaan, ya, bacaan-bacaan yang tergantung seberapa yakin yang membacanya, seberapa paham yang membacanya, seberapa khusyuk dia membacanya, sehingga apa yang dia baca tersebut itu bisa mempengaruhi dirinya, pikirannya, jiwanya, ruhnya, atau kolbunya. Jadi kalau kita lihat, katakanlah seorang itu takbir saja, ya, betapa luar biasanya takbir yang diucapkan oleh seorang ketika dia memulai sholat dengan takbiratul ihram, ya. Maka subhanallah Bapak Ibu sekalian, itu menjadi semacam
penghilangan kesombongan dalam dirinya ketika dia melafazkan Allahu Akbar dengan takbir tadi, ya, seperti itu. Jadi masya Allah tabarakallah ya. Jadi apa yang kita kerjakan atau sholat yang kita kerjakan tadi pada akhirnya akan menjadi sarana memperbaiki jiwa atau hati seseorang dan sarana juga untuk menguatkan raga seseorang, ya. Itu konsepnya. Dan tapi kita tidak melakukan itu untuk sehat. Nah, itu poinnya. Ya, kita melakukannya karena memang itu kewajiban yang berupa sholat wajib atau sholat sunnah. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita memahami konsep ini, maka kita bersyukur sekali diberikan syariat oleh Allah berupa perintah-perintah, baik perintah yang sifatnya wajib ataupun perintah yang sifatnya sunnah seterusnya. Ya. Termasuk juga dalam urusan puasa. Ya, jadi pernah saya membaca sebuah penelitian itu ternyata, atau mungkin ya tulisan lah seorang ilmuwan gitu kan, dia mengatakan bahwa dalam tulisan tersebut dikatakan bahwa proses bunuh diri sel manusia yang disebut dengan apoptosis, seingat saya itu terjadi dalam waktu 11 sampai 14 hari. Jadi kalau kita ambil tengahnya mungkin 12 hari saja, masya Allah ya, 12 hari saja, maka kalau kita ambil 360 hari dibagi atau 365 dibagi 12, jadi akan ketemu angka kurang lebih sekitar 30. Jadi sebenarnya prinsip puasa Ramadan khususnya misalkan atau puasa-puasa yang lain itu adalah bentuk kasih sayang Allah untuk meregenerasi atau merevitalisasi sel-sel tubuh kita yang memang sudah harusnya itu diperbaiki, ya. Dan sains memang membuktikan bahwa sel-sel tubuh kita tuh melakukan regenerasi, ya. Regenerasi dia memperbaiki fungsi-fungsi sel dan sel itu sendiri dengan berbagai proses, ya, termasuk kita pernah mendengar ada satu mungkin Bapak Ibu teman-teman sekalian mendapatkan sebuah WhatsApp yang isinya itu tentang konsep autofagi. Autofagi itu sel kita tuh dimakan oleh sel-sel yang rusak. Ya, jadi autofagi itu ternyata juga hanya bisa dilakukan tubuh dalam kondisi berpuasa. Jadi tidak akan bisa didapatkan tubuh dalam kondisi berpuasa. Tapi menariknya Bapak sekalian, kalau kita bicara tentang puasa, ya sebenarnya apa sih yang Allah inginkan dari puasa ini? Ya, apa sih yang sebenarnya Allah maui dari ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita semua perintah puasa ini, baik puasa Ramadan 30 hari atau puasa-puasa sunnah yang lain. Sebenarnya lagi-lagi saya katakan, fungsi ya, kalau mungkin boleh kita katakan atau boleh saya katakan, fungsi dari ibadah-ibadah yang Allah perintahkan atau syariat-syariat yang dia perintahkan kepada kita semua, pada dasarnya adalah dalam rangka menyehatkan ruhnya seseorang, menyehatkan iman seseorang, menyehatkan kolbu seseorang. Itu poin pentingnya. Asal syarat dan prasyaratnya atau prasyaratnya itu dipenuhi. Termasuk kalau kita bicara tentang puasa, tidak akan mendapatkan, ya, bahkan Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis, tidak akan atau berapa banyak orang yang mengerjakan puasa, mereka lapar dan dahaga dan tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga tadi. Ya, mengapa bisa seperti itu? Karena mereka masih bermaksiat, mereka masih berkata dusta, mereka masih mengerjakan pekerjaan yang tidak bermanfaat. Ya, 3 hal tadi katakanlah yang disebutkan. Ya, jadi subhanallah ya, puasa juga sama. Tidak akan banyak faedahnya puasa tersebut kalau seandainya penyucian jiwa, ya, atau tazkiyatun nafs yang dia lakukan, yang harusnya dilakukan ketika puasa itu tidak dia kerjakan. Ya. Contoh mungkin begini, banyak orang bilang salah satu contoh yang salah kaprah yang sering dipelintir bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah. Akhirnya dikerjakan tuh dari pagi sampai menjelang berbuka puasa tidur aja terus gitu kan. Padahal nggak tidur saja, katakanlah tidur saja berpuasa, gimana nggak tidur gitu kan. Artinya aktivitas yang dikerjakan berupa zikir, baca Quran dan segala macam kebaikan yang lain yang dikerjakan di waktu berpuasa itu ibadah atau pahalanya itu jauh lebih besar daripada di bulan-bulan yang lain. Jadi seperti itu. Jadi yang diinginkan oleh Allah justru malah adalah penyucian jiwa seseorang tadi. Ya, maka dalam ayat yang tadi saya sempat bacakan itu wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi puasa itu lebih baik bagimu kata Allah jika kamu mengetahuinya. Ya, puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Ini menarik buat saya sebenarnya. Kenapa saya katakan menarik? Karena Allah menyuruh kita lebih banyak laparnya. Allah menyuruh lebih banyak
kita untuk tidak banyak makan. Dan ternyata para ulama juga menyebutkan, ya, termasuk salah satu ulama besar yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa salah satu yang menyebabkan lemahnya iman itu, atau salah dua dari 5 penyebab itu adalah banyaknya makan. Yang pertama, yang kedua, berlebihan dalam bicara yang tidak bermanfaat atau banyak ngomong yang tidak bermanfaat. Dan dua hal ini sebenarnya kita lakukan selama Ramadan, ya, dan harusnya kita lakukan, mengurangi bicara yang tidak bermanfaat, lalu memperbanyak zikir dan memperbanyak baca Quran. Yang kedua, mengurangi makan. Barulah konsep katakanlah yang sifatnya medis tadi, yang kita kenal ada autofagi, mungkin memakan sel-sel yang rusak, itu bisa dikerjakan. Ya, jadi kalau kembali ke konsep yang tadi saya katakan apoptosis tadi itu, ya, jadi bayangkan katakanlah dalam 1 bulan itu setiap harinya sel-sel kita itu di-renewing, di-refresh, diperbarui, diperbaiki, dan tubuh mengambil bahan baku dari lemak dan glikogen yang tersimpan. Jadi sebenarnya kalau kita mau mendapatkan manfaat di mana imunitas kita meningkat, Bapak-Ibu sekalian, maka yang perlu kita lakukan selama Ramadan adalah memberi bahan baku atau memberi bahan bakar yang terbaik untuk tubuh kita. Dan tadi saya bagi dua, kan saya jelaskan tadi dua, yang sifatnya fisik dan non fisik. Yang fisik raga, non fisik itu katakan ruh atau hati atau jiwa seseorang. Ya, maka yang paling justru malah kita harus pahami Bapak bisa bahwa kalau seandainya imunitas itu mau meningkat, Bapak Ibu sekalian, maka yang justru malah dikuatkan adalah iman. Ya, jika mau meningkat imunitas kita, maka yang dikuatkan justru malah harusnya iman. Ya, imannya justru harus malah lebih diutamakan daripada imunnya. Ya, kenapa? Betapa banyak ya kita lihat orang-orang zaman sekarang, ya, sekian lama mungkin mengaji, akhirnya ketika datang virus ini, ya, ketika datang pandemi seperti paniknya minta ampun, ya, takutnya minta ampun, dia lupa, ya, atau mereka lupa bahwa Allah sudah memperingatkan tentang itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ya, dan setiap musibah yang kau dapatkan adalah semua atas kehendak atau takdir dari Allah, gitu kan. Ada orang yang katakanlah was-was cemas luar biasa, ya pakai katakan pelindung diri luar biasa, ya, tapi yang pakai pelindung dirinya itu dalam kondisi yang cemas, was-was, takut gitu loh. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja, gitu kan. Biasa-biasa aja maksudnya gimana? Ya sewajarnya saja gitu loh. Toh juga bicara ajal, bicara kematian, bicara maut, ya, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sebenarnya puasa ini, ya, yang Allah inginkan justru malah ketika berpuasa adalah imunnya dari iman itu dinaikkan. Ya, dengan cara apa? Mengurangi makan, kan gitu. Mengurangi bicara yang tidak bermanfaat, mengurangi katakan bergaul dengan orang-orang yang justru malah membuat lemah imannya, kan begitu sebenarnya. Barulah imunnya akan meningkat, gitu loh. Cobalah, nggak percaya, baik Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau coba, silakan coba. Begini kan, nanti coba cari teman yang tiap hari obrolannya itu obrolan yang nggak penting, nggak bermanfaat, bahkan cenderung malah bikin was-was. Dekat rumahku kemarin barusan mati, ada orang kena virus ini. Barusan dekat rumahku kemarin tok. Ternyata toko kita ini masih tinggi ya, segala macam lah, angka virus segala macam. Nah, akhirnya hari-hari itu penuh dengan kecemasan. Ya, Bapak Ibu tahu yang saya ketahui, ya, ini salah satu katakanlah golongan, ya, umat manusia yang sepertinya paling sedikit terkena virus ini adalah orang-orang gila sebenarnya. Orang-orang gila itu kan sebenarnya mereka nggak cemas dengan ini semua karena memang tahu, gitu kan. Ya, yang justru malah yang tahu tuh malah cemasnya luar biasa. Sehingga tadi saya katakan tadi, ya, akhirnya ketakutan, cemas, segala macam, imunnya malah justru malah lemah gara-gara kecemasan tadi. Terus apa yang kita lakukan? Nah, justru malah di Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, saatnya kita memperbaharui iman kita. Kita memasrahkan diri kita kepada Allah lebih kuat lagi. Kita bersandar kepada Allah lebih kuat lagi. Dengan cara apa? Dengan cara salah satunya mengurangi makan. Dan memang begitulah adanya harusnya Ramadan. Karena tidak akan bisa kita mendapatkan khusyuk, ya, rasa kedekatan yang luar biasa kepada Allah dalam sholat, dalam baca Quran, dan sebagainya, kalau seandainya seorang itu dalam kondisi kekenyangan atau perutnya penuh dengan makanan, kan nggak bisa. Ya.
Jadi harusnya Ramadan ini menjadi bulan di mana angka penyakit-penyakit banyak orang itu turun gitu loh, harusnya. Ya, dan memang sebagian terbukti rumah sakit pun menurun ya tingkat huniannya di saat Ramadan seperti ini ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Ramadan saatnya kita mengurangi makanan-makanan tidak perlu, tidak penting ya. Sehingga yang dilakukan di Ramadan dalam rangka untuk memperbaiki atau menguatkan imunitas tubuh kita adalah justru ya makanan-makanan yang memang bisa meningkatkan atau memang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi puasa itu sendiri ketika seseorang, ya Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang puasa yang akhirnya tubuh menggunakan bahan bakar dari glikogen dan lemak, itu sendiri sudah memberikan efek kekuatan tubuh yang luar biasa. Saya nggak usah bicara tentang itu deh, virus atau pandemi deh gitu kan. Yang saya mau bicara justru malah terlalu sempit gitu kan. Malah justru yang kita harus dibahas itu bagaimana puasa itu sebenarnya adalah bentuk detoksifikasi tubuh. Jadi bayangin gini aja deh, Anda punya mobil gitu kan, atau kendaraan, misalkan mobil misalkan, mobil itu dibawa ke bengkel. Selama di bengkel, mobil itu diperhatikan atau dicek, diperiksa, diperbaiki dari mulai bagian yang paling kecil sampai mulai bagian yang paling besar. Dan berapa lama mobil itu diperbaiki atau ditaruh di bengkel? 30 hari. Bayangkan ya, betapa bersihnya mobil itu. Maka sebenarnya bicara puasa, sejak lama puasa dikenal sebagai bentuk detoksifikasi yang mudah, yang murah gitu loh. Bahkan kalau Anda pernah membaca satu buku ya, buku itu judulnya, coba lihat dulu. Sebentar, ambil dulu ya. Baik, ini bukunya ya. Buku ini adalah The Complete Guide to Fasting, Seni Berpuasa Sehat, Lengkap dan Terbukti Secara Ilmiah. Yang mengarang buku ini adalah dua dokter, setahu saya di Kanada, namanya dokter Jason Fung, satu lagi Jimmy Moore, tapi bukan dokter. Buku ini menjelaskan tentang dahsyatnya berpuasa sekalian, dan itu mereka jelaskan secara ilmiah dan data-data saintifik yang ada. Untuk orang sekelas mereka memang butuh data ini gitu. Dan kalau Anda baca buku ini ya, saya nggak promo buku, tapi memang buku ini sering saya sampaikan, kalau Anda pengen dapatkan ibarat kata insight baru tentang puasa, memang ada di buku ini ya. Jadi subhanallah Bapak sekalian ya, itu bahkan penyakit-penyakit yang tahunan, bahkan yang dia sampaikan dalam buku tersebut yang sudah terkena diabetes sampai tahunan, akhirnya terus suntik segala macam, itu ternyata dengan berpuasa itu bisa kembali normal ya, tentunya dengan standar yang mereka tetapkan di situ. Ini saya katakan tadi, apalagi kita bicara Ramadan gitu kan, regenerasi sel yang terjadi itu sebenarnya bisa diperbaiki kalau seandainya tubuh kita diberikan bahan bakar yang tepat untuk itu ya. Tubuh kita diberikan bahan baku yang tepat untuk meregenerasi sel tadi. Nah, maka tidak heran ya, kadang-kadang saya mikir kenapa Rasulullah SAW itu makan kurma ya. Kita tahu Nabi kita SAW ya adalah manusia yang diberi petunjuk dan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata kurma merupakan salah satu superfood ya yang sangat luar biasa. Di samping dia mengandung asam amino yang sangat tinggi ya, dan mengandung gula buah yang baik ya bagi tubuh kita. Kemudian juga mengandung vitamin, mineral segala macam yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk orang berpuasa. Jadi seakan-akan Nabi itu ngajarin gitu loh. Nabi mengajarkan makan kurma itu seakan-akan Nabi memberikan arahan kepada kita, ini makan yang benar gitu loh waktu berbuka puasa. Berarti kami nggak boleh dong makan ini makan itu, misalkan makan gorengan atau apa, ya silakan saja. Tapi sayang menurut saya gitu loh. Saya menemukan banyak orang katakanlah yang mengkonsumsi ya berlebihan ya tiap hari ya, misalkan tepung yang digoreng dikasih garam di situ, dikasih atau digoreng dengan menggunakan minyak. Tepungnya sudah bikin masalah di badan dia. Minyaknya ketika dipanaskan berubah menjadi lemak trans ya. Kemudian garam yang dipanaskan itu akan memberi jejak dalam tubuhnya. Akhirnya itu menjadi pemicu bagi penyakit-penyakit pembuluh darah termasuk jantung seperti itu. Kan sayang, padahal Ramadan adalah bulan bersih-bersih. Jadi kalau kita bicara tentang prasyarat bagaimana
Ramadan atau puasa itu bisa menjadi semacam atau mungkin menjadi kekuatan atau penguat tubuh kita, maka prasyaratnya harus dipenuhin. Prasyaratnya harus dipenuhin. Kalau prasyarat imannya apa? Yang tadi saya katakan, dia tidak berdusta, dia tidak mengerjakan hal yang tidak bermanfaat, dan dia tidak bermaksiat selama dia berpuasa. Artinya yang dilakukan selama berpuasa adalah ketaatan-ketaatan. Yang ketaatan tadi ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat besar dan sangat-sangat tidak bisa kita ukur ya, karena satu kebaikan itu minimal ada 10 pahala yang Allah berikan. Tapi puasa Ramadan dan kebaikan atau pahala dari yang dikerjakan orang yang berpuasa dan perintah yang dikerjakan selama berpuasa, seperti sodakonya orang yang sedang berpuasa, kemudian zikirnya orang sedang berpuasa, itu semuanya tidak disebutkan berapa banyak yang akan Allah ganti atau Allah balas dengan itu. Itu menarik tuh, ya. Nah, termasuk di sinilah kita harusnya memahami bahwa tadi prasyarat iman setelah dipenuhi. Nah, prasyarat katakanlah atau mungkin syarat untuk bisa mendapatkan tubuh itu yang betul-betul kembali tersetting atau terreset dengan baik, itu adalah bagaimana memberikan bahan bakar atau bahan baku yang pas untuk tubuh kita, ya, sehingga Bapak Ibu sekalian, sehingga tubuh itu bisa beroperasi lagi dengan baik, ya. Saya subhanallah ya, banyak sekali ya mendapatkan orang-orang yang mereka itu Bapak Ibu sekalian itu ketika mereka mulai memperbaiki pola makannya, ya, mereka mulai dekat dengan dekat dengan makanan-makanan sehat seperti itu tuh, ternyata Masya Allah ya, ada yang pernah saya dapatkan bapak mau operasi pasang ring, ketika dia mulai memperbaiki pola makannya sama dengan puasa-puasa sunnah ya, dia mulai minum resep-resep dan dia tawakal pasrahkan sama Allah, akhirnya jantungnya bersih kembali. Dan sebenarnya ya, Ramadan adalah saat yang paling tepat ya untuk kita semua menjalani itu, ya. Jadi kalau sekarang kita bicara tentang bagaimana Ramadan atau puasa itu meningkatkan imunitas, sebenarnya penelitiannya sudah sangat banyak. Bapak Ibu bisa baca aja, ya. Anda tinggal tulis gitu kan, fasting increase immunity gitu. Keywordnya seperti itulah, nanti banyak risetnya tentang itu, ya. Imunitas dalam tubuh itu ternyata terpicu banget dengan adanya puasa. Kenapa? Karena sel akhirnya menggunakan bahan baku atau bahan bakar yang selama ini banyak nggak kepakai di tubuh kita, yaitu glikogen dan lemak yang banyak ada dari makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Itu pesannya sebenarnya. Jadi justru malah, jadi kalau kita bicara puasa ini, bisakah puasa ini meningkatkan atau memberikan kekuatan dalam tubuh kita? Bisa. Syaratnya jangan banyak makan waktu puasa. Pertama waktu berbuka dan sahur, ya. Jangan terlalu banyak makan. Jadi batasin saja makannya. Ya, maka tubuh akan terus berada dalam kondisi detox. Contoh begini aja, misalkan gampang. Kalau misalkan kebutuhan kalori kita sehari itu misalkan sebulan mungkin manusia dewasa itu sekitar 2000-an lah, 2000 kalori gitu ya. Maka ketika seseorang itu tidak memenuhi kebutuhan itu, misalkan dia cuma makan 1500 gitu ya, maka otomatis tubuh akan mencari bahan baku atau sumber energi lain yang itu biasanya berasal dari glikogen atau lemak. Akhirnya apa? Ketika glikogen atau lemak itu dibongkar oleh tubuh Bapak Ibu sekalian, maka Masya Allah ya, akan terjadi tadi kayak semacam pembersihan gitu dalam tubuh manusia itu. Ketika pembersihan ini terjadi, maka otomatis tubuh akan memproduksi sel-sel yang baru atau menghasilkan sel-sel yang baru. Jadi sebenarnya kuncinya kalau puasa ini katakanlah mau kita dapatkan tadi proses-proses tadi, maka Masya Allah ya, kuncinya jangan banyak makan. Itu yang pertama. Kalaulah Anda ingin memaintain berat badan Anda, maka pola makan yang Anda makan itu sesuai dengan kebutuhan kalori Anda. Dan kalau Anda ingin turunkan berat badan, ya kurangi saja kalori yang masuk, ya. Seperti itu. Jadi, dan semua proses tadi Bapak sekalian akan menyebabkan, atau mungkin puasa tadi akan menyebabkan tubuh berada dalam kondisi atau mungkin lebih lama berada pada kondisi fasting state. Fasting state itu tubuh dalam kondisi berpuasa. Nah, mari kita hitung kalau kita mau hitungan ya. Seseorang yang berpuasa dan dia sahur pada pukul 4. Ya, 4 atau jam 4, setengah 5 sekarang subuh misalkan. Dia sahur pukul 4. Dapat waktu
sahur itu misalkan dia 4 sampai setengah 5 kan setengah jam. Kemudian dia berpuasa katakanlah kurang lebih sampai jam 6 sore misalkan. Sudah kurang lebih 14 jam itu. 14 jam kemudian dia makan berbuka, kemudian tambah juga dengan makan makan yang berat lah katakanlah setelah maghrib misalkan. Total waktu makannya dia itu misalkan lah kurang lebih sekitar 1 jam atau 1,5 jam. Habis tarawih juga biasanya kalau ada itu kita hitung lah, katakanlah total 1,5 jam lah. Artinya bagus sekalian 1,5 jam dari 24 jam. Nanti cuma kurang lebih sekitar 22,5 jam tubuh kita lebih banyak tidak makannya, gitu loh. Kan gitu. Dan itu terjadi dalam 30 hari. Dan kalau dia tidak banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang memberatkan tubuh, atau justru malah dia mengurangi makanan, maka tubuh otomatis lebih lama berada pada keadaan berpuasa. Jadi sebenarnya puasa itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, itu puasa Ramadan nih khususnya ya, itulah intermittent fasting terbaik yang saya pahami. Karena hampir 22,5 jam ya seseorang itu berpuasa. Ya, 22,5 jam atau ya 22,5 jam atau 23 jam kurang lebih tubuhnya berada dalam kondisi berpuasa. Ya, maka berbahagialah kita. Ya, kenapa saya katakan berbahagia? Karena kehadiran puasa ini menyebabkan iman kita itu meningkat dengan kita mengurangi makan, dan imunitas kita juga akan meningkat dengan kita mengkonsumsi sumber-sumber asam amino terbaik yang harusnya kita bisa dapatkan dari produk-produk sekitar kita. Ya, Nabi sudah mencontohkan untuk mengkonsumsi kurma, mengkonsumsi air putih. Ya, oleh karena itu kata kuncinya kalau kita mau mendapatkan imunitas yang baik tadi Bapak Ibu sekalian, maka konsumsilah makanan real atau real food. Itu aja sebenarnya. Dokter, bagaimana dengan misalkan saya makan kolak? Ya, misalkan ya, kolak yang isinya apa kolak itu, misalkan ada pisang lah, ada ubinya segala macam. Bagus nggak kolak? Bagus, tapi syaratnya apa? Kalau Anda mau mendapatkan itu lebih baik atau menjadikan itu lebih baik, jangan pakai santan yang dipanaskan misalkan. Itu short. Jadi kalau orang Jawa mungkin bilangnya stop gitu kan. Nah itu yang pertama. Misalkan terus di situ tambahkan bumbu-bumbu, misalkan ada kayu manis mungkin, ada cengkeh misalkan. Kemudian dokter saya suka banget makan es campur waktu puasa Ramadan. Gak apa-apa makan es campur, tapi es campur kita modif sedikit misalkan. Ada tape di situ, ada cincau hijaunya, ada kolang kalingnya, kemudian ada misalkan rumput lautnya, lalu airnya untuk si es campur tadi kita gunakan air kelapa tua atau air kelapa muda nggak masalah. Tambahkan madu di situ. Udah kayak es campur. Anda mau kasih es silakan. Tapi kalau saya pribadi, Anda nggak kasih es juga lebih bagus gitu kan. Kalau nggak kasih es lebih baik. Kenapa? Karena tubuh kita lebih baik diberikan makanan-makanan atau minuman-minuman yang sifatnya hangat atau normal suhunya daripada yang dingin-dingin. Ya, itu cukup nggak? Cukup. Bapak coba aja nanti. Ya kalau Anda mau coba nanti tuh es campur ala-ala saya itu. Ada tape, ada rumput laut, ada cincau gitu kan. Kemudian dikasih air kelapa, baik air kelapa tua atau air kelapa muda. Jadi Ramadan nggak perlu ngantri di air bapak ya, abang yang juara degan itu kan, Anda minum air kelapa tua juga bagus, tidak masalah. Dan itu air isotonik yang paling baik dan dia mengandung asam amino yang sangat-sangat tinggi yang ada pada dua air kelapa tadi. Saya katakan raw food itu kayak begitu. Ya, pun kalau Anda mau masak, Bapak sekalian, usahakan masaknya tidak dipanaskan. Jadi kalau misalkan Anda sahur, ya masak waktu sahur. Berbuka juga menjelang berbuka dimakan atau dimasak kemudian dimakan dihabiskan. Itu yang paling bagus. Ya, jadi akhirnya tubuh itu terbiasa dengan makan makanan real ya. Ya, makan makanan real yang tidak banyak mengalami pengolahan, tidak banyak bahan-bahan sintetiknya, tidak berlebihan. Akhirnya proses sebuah mungkin regenerasi pada sel tadi itu bisa benar-benar dirasakan atau terjadi pada tubuh kita. Ya, jadi kalau kita sekarang lagi pada heboh glowing, sebenarnya bulan puasa ini bulan glowingnya sel-sel tubuh kita. Ya, kulitnya tubuh seseorang itu akan sangat glowing di waktu Ramadan atau bulan puasa seperti ini. Kenapa? Karena tubuhnya berada pada kondisi detox. Ya, itu yang luar biasa. Jadi sekarang kita bersyukur sekali ya diberikan perintah puasa ini, karena dengan perintah puasa ini kita benar-benar fokusnya ke ibadah. Termasuk sahur ya. Sahur itu sebenarnya kalau saya memberikan penjelasan lah versi saya, sahur itu seakan-akan
olah kita ke tubuh kita atau ucapan kita ke tubuh kita bahwa ini makan terakhirmu ya, habis ini nggak ada makan lagi, sehingga tubuh diturunkan metabolismenya, asam lambung tidak diproduksi sebagaimana biasa. Jadi akhirnya orang-orang yang biasa kadang harus tepat waktu makan apa segala macam, nggak terlalu terpengaruh dengan itu karena tubuh sudah dikondisikan dengan sahur. Itu sebabnya kita di situ kita belajar bahwa Nabi SAW menjelaskan, sahurlah kalian meskipun hanya dengan segelas air. Ya, salah satu bentuk di mana kita ternyata berkah sahur itu luar biasa. Ya, jadi sederhanakan makan di waktu Ramadan, sederhanakan menunya, ya. Jangan terlalu berlebihan, nggak usah banyak makanan-makanan olahan atau apalagi makanan-makanan yang melemahkan tubuh kita, terutama makanan-makanan kemasan gitu ya. Di waktu Ramadan hindari semua. Ya, lebih baik Anda minum air madu ya, daripada sirup misalkan, atau air rempah dan rimpang misalkan yang Anda bisa bikin wedang, daripada minum minuman kemasan yang sudah banyak pengawet segala macam yang ada pada di dalamnya. Itulah sebenarnya esensi dari Ramadan ini yang sebenarnya tadi saya katakan, iman kita akhirnya menjadi kuat dan imunitas kita juga menjadi lebih meningkat gitu kan, dengan tidak terlalu banyak yang makan. Jadi puasa itu tidak ada ceritanya Bapak sekalian menyebabkan lemah tubuh seseorang, bahkan justru malah meningkat imannya. Bahkan negara-negara yang justru malah angka ketahanan pangannya itu rendah atau mereka cenderung miskin, itu ternyata angka reproduksinya atau angka kelahiran itu malah justru tinggi. Itu menarik tuh. Ya, saya pernah baca itu. Jadi negara-negara yang seperti ini tuh emang akhirnya menjadi negara yang angka pertumbuhan penduduknya tuh sangat pesat gitu kan. Kenapa? Karena sering berpuasa, nggak makan gitu loh. Ya. Meskipun itu tidak bisa kita jadi patokan, tapi yang saya maksud di sini adalah bagaimana puasa itu sebenarnya dengan adanya apoptosis, ada otofagi, proses detoksifikasi dalam tubuh itu akhirnya membuat tubuh itu benar-benar berada pada kondisi yang optimal secara imunitas ya, dan secara imanitasnya juga optimal. Kenapa? Karena memang iman itu syarat, atau supaya iman itu tetap stabil dan kuat, maka memang salah satu syarat yang tidak banyak makan, salah satunya. Ya, jadi Ramadan adalah bulan itu, bulan di mana kita tidak terlalu banyak makan, tidak banyak makan. Jadi sebenarnya kita bersyukur sekali lagi Bu sekalian ya, beruntung sekali ada bulan ini, yang dengan bulan ini akhirnya Masya Allah iman kita bisa naik dan imunitas kita juga dengan adanya proses detoksifikasi yang ada pada puasa ini. Saya kira mungkin demikian pemaparan saya. Ada beberapa menit ke depan kita lanjutkan saja dengan diskusi tanya jawab. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan, saya kembalikan lagi forumnya kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Zaidul untuk pemaparan materinya. Kita lanjutkan kolom diskusi. Tapi menarik sekali Bapak Ibu sekalian, jika kita mengupas syariat yang ternyata itu sangat baru ditemukan di ilmu kesehatan modern. Nah, tentu konsep umum ini yang saya garis bawahi dari pemaparan Ustadz Zaidul, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah melalui syariatnya adalah membawa kebaikan bagi siapapun yang mengerjakannya. Nah, untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ibu, para partisipan, sudah hadir 140 partisipan yang ada di Zoom ini, untuk memberikan reaction raise hand atau angkat tangan, kemudian nanti akan dipersilakan oleh host untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ada dari Pak Amrik dari ULP Balong, kemudian dari Ibu Ratna Isyunita dari PLN mana nih Bu? Dan Bapak Sandi Nurdia dari BMPLN mana? Oke, 3 penanya pertama sudah ada di tengah-tengah kita. Kami persilakan yang pertama penanya dari ULP Balong, Bapak Amrik. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Pak. Ya, assalamualaikum. Iya, Ustadz mungkin saya mau bertanya. Saya mohon maaf sebelumnya, saya Ibu Amrik. Ya, begini. Oh iya Ibu Amrik, mohon maaf. Ya, ketika kita sahur dan mungkin kita sambil bekerja juga, terkadang kan kita tidak sempat mempersiapkan makanan real food, dan mungkin itu
sebagian besar makanan kering juga mungkin harus dihangatkan. Apakah ada menu khusus Pak atau tips Ustadz yang bisa kita gunakan untuk menu sahur supaya tetap sehat, tapi juga bisa praktis seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum. So, saya jawab aja langsung ya. Iya. Baik. Bismillah. Jadi Bu Amrik, ini bagus ya. Jadi gampang sebenarnya Bu. Kalau saya kasih contohnya gini ya. Jadi ini salah satu contoh saja, nanti Ibu bisa kembangkan sini. Kalau misalkan Anda cukup, saya kira mungkin butuh waktu 10 menit ya untuk menyiapkan ini. Jadi sayur-sayur gitu ya Ibu siapkan gitu, beraneka warna, beraneka rasa gitu ya, sayur-sayuran misalkan. Lalu dalam sayur tersebut, Ibu potong-potong yang kecil, Ibu potong-potong kecil, buat salad gitu kan. Lalu masukkan dalam sebuah baskom tempat ya. Kemudian di situ ya, Ibu masukkan jeruk nipis ya, Ibu masukkan minyak zaitun, Ibu campurkan dengan madu dan garam serta sedikit lada hitam ya. Itu nanti Ibu campurkan lagi di situ dengan bisa suiran kurma, atau Ibu bisa campurkan dengan kacang almond, atau Ibu campurkan lagi di situ dengan potongan-potongan alpukat ya. Kalau Ibu mau lebih banyak lagi, Ibu bisa masukkan di situ ayam yang sudah diungkep, mungkin Ibu suwir-suwir ya, Ibu suwir-suwir masukkan dalam situ. Itu sudah sangat powerful itu. Mudah kan? Mudah sekali kan? Itu saya kira mungkin tidak butuh 15 menit selesai itu, nggak sampai itu ya. Nah itu konsepnya kayak begitu sebenarnya. Jadi nggak usah takut, nggak usah panik. Jadi semakin sederhana makanan yang kita konsumsi, pola pengolahan semakin bagus untuk tubuh kita ya. Yang saya mungkin lebih menyarankan Bapak Ibu sekalian untuk dikurangi di Ramadan adalah semua bentuk makanan yang menggunakan santan dipanaskan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, makanan-makanan yang menggunakan gula pasir ya, atau produk apapun seperti biasa. Kemudian goreng-gorengan yang sifatnya menggunakan minyak goreng itu kurangi. Termasuk Ibu tetap kalau saya pengen makan itu dok, makan karbohidrat, makan nasi, nggak apa-apa silakan saja. Cuman pilih nasi yang sehat. Ya, mungkin beras organik, beras merah, beras coklat, beras hitam, atau mungkin kentang atau umbi-umbian seperti singkong juga bisa. Ya, termasuk saya kira mungkin bikin sayur bening itu kan, saya kira mungkin 5 menit kelar itu ya, sayur bening ya. Sayur bening itu sebentar dimasak ya, lalu akhirnya kuahnya diminum, jangan lupa karena situ ada bumbunya. Kemudian Anda siapkan ayam yang diungkep atau ikan pepes segala macam yang mungkin kalau memang tidak sempat malam sudah disiapkan nggak masalah gitu kan, nanti tinggal dipanas sebentar ya. Tapi paling bagus memang yang kira-kira fresh gitu kan, seperti sayur tadi Anda bikin saja menjelang itu ya. Kalau seandainya dan situ sebaiknya ya, karena Anda bekerja, saran saya coba masukkan atau jadikan tambahan asupan makanan di sahur itu adalah lemak ya. Lemak itu seperti minyak zaitun, mungkin Anda bisa konsumsi yang masih dari botol gitu kan, yang extra virgin olive oil mungkin 1 sendok 2 sendok, atau yang yang sudah bentuk kapsul, atau VCO juga boleh, atau alpukat juga boleh. Jadi lemak itu dia lama tuh. Jadi makanya kalau mentok-mentok saya ya, misalkan saya kasih tipsnya saya ya, saya memang jarang sahur. Kalau sahur pun kadang-kadang cuma minum air putih sama madu doang. Tapi kalau mau lengkap ya, gampang sekali ya. Anda cukup ambil air hangat, masukkan madu di situ ya. Kemudian Anda makan kurma ya. Kemudian Ibu mungkin kalau ada alpukat di rumah ya, Anda bisa makan alpukat ya, campurkan sedikit sama madu. Itu sudah sangat cukup, sudah sangat powerful ya buat badan. Jangan khawatir, itu adalah, jadi apalagi takarannya kita dapat paham. Misalkan Anda pengen makan alpukat itu berapa banyak saya harus makan dok? Takarannya sebenarnya kurang lebih setangan Anda, tangan kita ya. Jadi misalkan kita bicara protein atau karbohidrat itu kurang lebih setangan kita ini. Ya, itu optimalnya. Tapi kalau Ibu mau turunkan berat badan, kurangi saja. Ya, insya Allah tidak akan masalah. Dan yang paling penting adalah minta keberkahan dari Allah ketika kita makan sahur tadi. Allah berkahi makanan ini sehingga tubuhku kuat untuk ibadah. Itu kata kuncinya. Maka dengan 1 gelas air saja, dengan niat karena Allah, maka insya Allah akan kuat, Ibu ya. Demikian mungkin. Baik, terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ibu Amrik dan partisipan lainnya. Kami persilakan kepada penanya kedua, Ibu Ratna Isyunita. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dr. Saidul Akbar.
kalau boleh saya bertanya, untuk bagaimana untuk berpuasa, menu untuk sahur dan berbuka bagi yang punya tensi rendah ya dok, dan mungkin punya mah gitu. Apakah ada menu sahur atau menu berbuka khusus ya dokter? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, begini ya. Ini sebenarnya ini pertanyaan yang ada dalam Instagram saya, belum saya jawab, masih saya jadikan kuis. Ya, saya di situ saya bilang hipotensi. Ini spoiler ya, Pak Ustadz? Spoiler. Tapi nggak apa-apa, saya bongkar sedikit. Biar Bapak Ibu yang mendengar ini paham, dan ini sebenarnya konsep keseimbangan. Ya. Jadi gini, ada hipertensi, ada hipotensi, oke? Ada hiperglikemi, ada hipoglikemi, ya. Ada hipertiroid, ada hipotiroid, ya. Pokoknya setiap ada hiper, ada hipo. Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian, kita sering mendengar ayat ini yang dalam Al-Qur'an, wasama'a rafa'a wa wada'al mizan, Allah tadaw fil mizan. Allah ciptakan keseimbangan itu. Dalam semua hal Allah ciptakan keseimbangan, sehingga ada orang yang memang Allah takdirkan dalam kondisi hiper. Oke, yang pertama. Ada orang yang Allah ciptakan dalam kondisi hipo. Paham ya? Ada orang hiper, ada orang hipo. Orang hiper untuk memenuhi kebutuhan kalori dia atau kebutuhan energi dia, misalkan lah skala energi itu saya sebut misalkan 1 sampai 10. Nah, orang hiper, Bapak sekalian, harus makan sampai minimal itu 7 atau 8. Ya, 7 atau 8 skalanya, misalnya ini alat aja ya. Tapi orang hipo itu nggak perlu sampai 7 atau 8. Artinya apa? Kalau Anda ditakdirkan memang hipotensi, tidak usah ribet naikin tensi. Paham ya? Hiduplah dalam keadaan tensi tadi. Tapi yang paling Anda pahami adalah bahan bakarnya itu tetap Anda konsumsi. Misalkan, saya mulai keinginan dok, kalau seandainya saya tidak makan nasi 1 kepal saya, misalkan. Jadi ketika Anda misalkan di bulan biasa, misalkan takaran makan Anda yang stabil dan membuat Anda normal itu misalkan 1 kepal nasi dan ada sayur dan ada misalkan ada protein di situ, maka itu jangan dikurangi waktu Ramadan, paham ya? Sebab itu kalau dikurangi otomatis hipo Anda makin hipo, paham ya? Hipo Anda makin hipo. Tapi kalau hiper itu dia sudah punya banyak bahan bakar dalam tubuhnya. Kayak misalkan saya gitu kan, saya bisa nggak makan cuma makan secuil tuh bisa gitu, karena memang ditakdirkan hiper. Jadi kalau ibu tanya ke saya, dok makan apa untuk saya mempertahankan atau mungkin saya menaikkan darah rendah saya, maka pertanyaan itu sudah salah. Jangan menyalahi kodrat, biarkan saja Anda stabilkan saja bahan bakar atau bahan baku yang Anda makan setiap harinya. Ya, tadi saya katakan tadi misalkan misalkan pola makan Anda itu misalkan 1 piring yang isinya 1 kepal nasi, ada sayur di situ, katakanlah ada protein di situ. Udah makan kayak begitu aja waktu Ramadan. Ya. Nah, tapi ingat, hipo itu ada sesuatu yang sifatnya katakanlah dingin gitu ya. Maka ketika Anda memang ditakdirkan hipo, Bapak Ibu sekalian, maka jangan buat hipo lagi. Contoh mungkin kalau orang hipo ya, dia minum air kelapa muda, makin hipo dia. Paham ya? Jadi ada orang setelah minum air kelapa gitu kan, karena air kelapa itu kan dia menurunkan tekanan darah. Maka ketika dia minum air kelapa, makin hipo dia. Terus salahnya gimana? Oke, untuk darurat, untuk sekedar minum senang-senangin tubuh kita, ya udah air kelapanya Anda tambahkan garam aja, nggak apa-apa, garam mineral. Supaya air kelapanya tetap bikin stabil, atau air kelapanya setelah makan air kelapa, Anda makan nasi lagi atau makan berat seperti biasa. Yang pertama, misalkan, dok setelah saya minum infus water, saya makin kelingan. Itu hipo lagi. Jadi hipo jangan dibikin hipo lagi, karena infus water itu bikin turun tensi. Ya paham ya? Jadi nggak usah panik gitu kan, dan nggak usah disembuhin karena memang takdirnya kayak begitu. Kalau memang sudah ditakdirkan, kalau bahasanya, dok dari dulu tekanan darah saya itu 90-70, udah biarin aja. Yang penting bahan bakar tubuh Anda cukup, gitu ya. Jangan dikurangi dan jangan mengkonsumsi yang bikin lemah itu atau bikin makin turun. Nah, termasuk misalkan orang-orang yang hipo ya, secara lambungnya dia hipo. Hipo itu maksudnya gimana? Dia nggak bisa nggak makan, harus makan gitu loh. Sehingga nanti waktu Ramadan, protein sama karbonya Anda harus kuat.
ketika di sahur ada protein, ada karbonya di situ, ya, nasinya ada dagingnya, mungkin ikan atau apa gitu, atau protein dari nabati. Di berbuka juga sama, sebab kalau itu tidak tercukupi kebutuhannya, dia keliengan, gitu loh. Nah, biasanya saran saya kalau lagi kayak begitu, lagi nggak enak, katakanlah hiponya itu mulai kumat, paling gampang itu minum air putih hangat yang dikasih madu 2 sendok kurang lebih, tambahkan garam. Itu cepet banget ngangkat. Ya, jadi air putih hangat kasih madu 2 sendok, kan manis tuh, ya. Tambahkan garam sedikit, itu udah sangat-sangat powerful. Jadi termasuk bagi Anda yang biasanya ada yang bilang, saya habis minum air kelapa tuh keliengan gitu kan. Nah, itu gampang itu sebenarnya. Caranya gimana? Air kelapa ditambahkan madu sama garam sedikit. Ya, itu insya Allah nggak mahal. Nanti bisa dicobain tuh. Ya, jadi Ibu nggak usah panik ya, atau mungkin nggak usah katakanlah riweh gitu ngurusin hiponya ini mau dinaikin, nggak usah. Ya, apalagi sampai minum obat, ngapain? Orang sudah ditakdirkan hipo. Ya, gitu ya, demikian. Ya, terima kasih Ustaz Zaidul. Mungkin partisipan sudah mulai mendata dirinya, dia masuk hipo atau hiper ini. Nanti rincian detailnya mungkin bisa diikuti di follow IG-nya Ustaz Zaidul ya. Ini belum saya bahas kalau ini. Tidak tahu kalau ini direkam atau tidak ya. Kalau direkam nanti bisa dilihat lagi nanti. Siap Ustaz. Baik, ini sudah ada penanya ketiga, Bapak Sandi Nurdia. Kepada Bapak Sandi, dipersilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ingin menanyakan terkait dengan yang pertama, waktu terbaik untuk bekam di bulan Ramadan itu kapan, Ustadz? Yang kedua, untuk kondisi seseorang yang ditakdirkan terkena positif COVID pada saat bulan Ramadan ini, kan mungkin ada yang tidak bergejala atau bergejala ringan, ada yang bergejala sedang dan berat. Kondisi mana yang sampai yang bersangkutan boleh tidak berpuasa? Dan yang ketiga terkait dengan vaksin, mungkin masih banyak yang menanyakan terkait dengan apakah boleh vaksin atau tidak pada saat bulan puasa. Mungkin itu saja, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, baik. Saya langsung jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Sandi. Yang pertama mengenai waktu yang terbaik untuk berbekam ketika bulan Ramadan. Nah, Ramadan yang perlu kita pahami ya, bahwa berbekam tidak akan membatalkan puasa. Itu ada hadisnya. Ya, atau mungkin kesepakatan ulama seperti itu. Tapi ada tapinya. Kita tahu bekam adalah suatu bentuk kegiatan sunnah. Ya, sedangkan puasa Ramadan adalah bentuk ibadah wajib. Maka jangan sampai hal yang sunnah memberikan atau mengalahkan yang wajib. Maksudnya begini, ketika dia berbekam justru malah tubuhnya lemes, orangnya keliengan, malah cenderung pisan, akhirnya dia batalkan puasa, itu nggak boleh. Ya, jadi caranya terus gimana? Ya kita yang paling tahu kondisi tubuh kita. Ya, kalau seandainya Anda merasa cukup fit ya ketika Ramadan tadi, lalu Anda berbekam di siang hari mungkin menjelang berbuka misalkan. Berbuka misalkan jam 6, terus Anda berbekam pada pukul 5 misalkan, kalau seandainya keliengan dan segala macam masih ada waktu menjelang berbuka, jadi nggak batal puasanya, itu paling aman. Jadi ya seperti itu. Meskipun katakanlah secara ilmuwan atau secara pemahaman para ilmuwan Islam, berbekam itu memang paling bagusnya siang. Ya, tapi kalau Ramadan untuk mencegah hal-hal yang menyebabkan batal puasa kita, lebih baik cari amannya saja. Kalau saya begitu, ya insya Allah seperti itu. Nah, itu pertanyaan yang pertama, saya kira mungkin terjawab. Yang kedua tadi mengenai itu ya, COVID ya. Positif COVID, Ustaz. Sebenarnya gini ya, Bapak sekalian ya, virus ini sebenarnya akan seperti kedepannya sih ya, akan seperti ya orang kena tipes, orang kena flu segala macam, akan seperti jadi tidak akan terlalu heboh gitu kan. Jadi kata kuncinya apa sebenarnya? Kalau kondisi tubuhnya tidak terlalu memerlukan atau mungkin vitalitas tubuh dia bagus, sebenarnya nggak usah khawatir gitu loh untuk tidak berpuasa. Karena pemahaman yang kita miliki adalah puasa itu justru malah meningkatkan itu kita sel-sel imunitas tubuh kita gitu loh. Jadi kalau seandainya misalkan dia terkena virus ini atau terkena COVID ini, misalkan dia pengen tetap berpuasa, puasa saja sepanjang
tubuhnya dalam kondisi fit. Fit itu maksudnya apa? Makan bisa, minum bisa, misalkan gitu kan. Tidak lemes gitu kan, BAB lancar, BAK-nya lancar, tidurnya lancar. Itu kan kondisi fit kurang lebih kayak begitu. Kalau tidak fit kan biasanya kayak kali orang sakit kan biasanya kan makan susah, minum susah, apa susah gitu loh. Nah, kalau itu nggak ada, puasa saja. Jadi tidak ada masalah untuk itu gitu. Malah justru dengan dia mengikhlaskan niat kepada Allah dengan berpuasa Ramadan, minta kepada Allah, ya Allah semoga dengan puasa yang berwasilah dengan amal tuh boleh. Ya Allah semoga dengan puasa ini engkau sehatkan dan engkau buang penyakit-penyakit dalam tubuhku, boleh nggak? Boleh, nggak masalah gitu. Apalagi waktu Ramadan kan dia bisa sedekah, yang sedekah itu juga bisa jadi wasilah untuk Allah hindarkan dari penyakit-penyakit. Nah, kayak gitu. Nah, yang ketiga berkaitan dengan vaksin ya, waktu Ramadan atau waktu berpuasa itu bagusnya atau lebih baik kapan gitu kan? Tergantung ya Bapak sekalian, ada yang setahu saya dari Majelis Ulama juga sudah mengeluarkan fatwa ya, katanya vaksin tidak membatalkan puasa ya. Tapi misalkan ini kan tergantung pada tergantung pada tiap orang. Maksudnya gini, fatwa yang paling baik itu dari hati kita. Itu ada hadisnya, mintalah fatwa dengan hatimu. Kalau saat ini meskipun ada yang ngomong kayak begitu, misalkan dia masih tetap ragu, dia mungkin pengen tetap vaksin, misalkan waktu Ramadan dan ada jadwal vaksinnya. Setahu saya beberapa institusi kesehatan itu ada yang membuka penyuntikan itu di maghrib ya setelah berbuka. Ya, saya lihat di rekaman pembicaraan teman-teman saya di kedokteran itu di angkatan saya itu ada yang buka kok. Jadi setelah berbuka itu ada yang tetap buka gitu kan. Jadi nggak masalah gitu kan kalau memang tetap harus dia disuntik misalkan kalau dia ragu ya, karena kata kuncinya kan tinggalkan yang ragu kata Nabi SAW ya. Tapi yang saya tahu juga katanya fatwanya itu tidak masalah, tidak membatalkan vaksin ya. Kurang lebih kayak begitu mungkin. Jadi mau ambil yang mana tergantung tingkat keyakinannya dia. Kalau yakin katakan dengan fatwa ini silakan saja, tapi kalau dia masih ada keraguan misalkan itu tidak kita bisa, maksudnya itu tiap orang kan punya pemahaman sendiri-sendiri gitu lah. Kayak misalkan nih, saya kasih contoh, ada satu hadis ya yang menjelaskan bahwa hari Rabu itu Nabi melarang berbekam. Hadis itu status derajatnya sehingga saya doif, ya, doif hadisnya dan itu tidak bisa dijadikan pegangan. Tapi beberapa teman-teman dalam rangka menjaga keamanan lebih tenang gitu kan, akhirnya tiap Rabu itu klinik mereka tutup, nah gitu loh. Ada kayak begitu, bekam tutup. Nah, tergantung kembali pada kita. Demikian mungkin Pak Sandi, wallahualam. Terima kasih Ustaz Zaidul atas jawabannya Pak Sandi untuk pertanyaannya. Saya mohon izin membacakan pertanyaan Ustaz dari kolom chat dan dari YouTube. Yang pertama, penanya di YouTube bertanya, Assalamualaikum Ustaz, apakah sahur dengan seduhan rimpang dan kurma cukup untuk kebutuhan energi selama sehari berpuasa? Kalau ditanyanya cukup atau tidak, jelas tidak cukup, ya, jelas tidak cukup. Tapi kan kita dalam Islam ada sisi keberkahan, ya, yang itu sebenarnya kalau udah Allah berkahi maka segelas air saja cukup gitu loh. Tapi kalau dihitung secara teori nggak bakal cukup karena segelas katakanlah minuman rimpang katakanlah dengan kurma 2-3 potong berapa kalori lah gitu loh. Itu kan bisa dilihat tuh. Satu kurma itu berapa kalori gitu kan, karena kebutuhan kalori kita sehari kan sekitar 2.000. Tapi sekalian itu tidak, jadi jangan terlalu berhitung dengan Allah gitu loh. Saya kan jangan terlalu berhitung dengan Allah. Jadi kita makan secukupnya saja. Ya, kalau yang perlu makan ada aktivitas yang cukup berat, ya makan secukupnya dan minta keberkahan kepada Allah dan makanan tadi gitu loh. Jadi misalkan nggak sempat sama sekali, misalkan ya sudah sempatnya cuma minum air putih, air madu atau air rimpang sama kurma, misalkan ya sudah, ya Allah berkahi makanan ini dan kuatkan aku untuk bisa ibadah. Kata kuncinya ibadah gitu loh. Jadi orang itu makan untuk menguatkan tubuhnya untuk bisa beribadah. Itu yang paling pokoknya di situ ya. Jadi nggak cukup, tapi kalau Anda tetap katakanlah insya Allah cukup lah. Jadi hati Anda mengatakan cukup gitu kan, dan insya Allah Allah akan kuatkan, maka ya show must go on, biarin aja gitu loh. Toh tidak akan pernah ada cerita orang mati karena berpuasa, nggak pernah ada. Tenang aja. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Sebetulnya ini masih banyak yang kelihatannya masih penasaran dan juga ada dari kolom chat beberapa pertanyaan. Tapi saya izin merangkum pertanyaan kelihatannya dari kaum ibu, Pak Ustaz. Mengenai satu pertanyaan intinya adalah
bagaimana tips dan trik puasa bagi ibu hamil, ibu mengandung, ibu menyusui, dan ibu dalam calon ibu program hamil. Bagaimana, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ini udah banyak kali dibahas ulama setahu saya. Yang pertama, ibu busui, ibu mil ya, terutama ya. Setahu saya Anda dapat rukso untuk tidak berpuasa. Ya, jadi kalau Anda misalkan hamil dan Anda mau mengambil rukso atau keringanan untuk tidak berpuasa, tadi setahu saya itu boleh gitu. Nanti coba dilihat kajian-kajian para ulama dan para ustadz-ustadz ya. Itu yang pertama. Jadi tidak usah memaksakan juga, apalagi hamil. Terus ada ibu-ibu yang pengen menyusui, bukan waktu menyusui dia pengen tetap puasa, gimana? Ini juga termasuk rukso, ingat saya. Ya. Tapi kalau seandainya dia merasa mampu ya, dia bisa menjaga makanan dia di waktu sahur dan berbuka untuk tetap bisa menyusui anaknya, ya silakan saja. Tapi secara dalil Allah lebih suka dengan hambanya yang mengambil keringanan atau rukso, gitu loh. Jadi nggak masalah. Terus masuk juga yang promil. Semua promil yang bertanya atau konsul ke saya, itu salah satu yang saya sarankan kepada mereka untuk promilnya sukses adalah berpuasa. Nah sekarang Anda bertanya untuk tidak berpuasa, kan lucu. Justru malah puasa itu adalah sarana yang paling bagus untuk memperbaiki reproduksi baik suami atau istri gitu loh. Jadi silakan aja, nggak masalah. Justru malah orang yang promil itu harus puasa, ya. Makannya waktu sahur dan berbuka diperbaiki saja, ya makanan-makanan yang tinggi protein, asam amino, ya sumber-sumber seperti dari lebah, ya madu, kurma, habis soda, udah banyak tuh di buku resep yang saya tulis itu juga insya Allah ada di situ. Demikian. Ya, terima kasih banyak Ustaz Zaidul. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah ada 5 pertanyaan, 5 beranak 3 pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustaz Zaidul. Kelihatannya masih banyak yang penasaran dan masih banyak yang ingin bertanya, tapi waktu jualah yang membatasi kita dan waktu Ustaz juga terbatas. Tapi alhamdulillah pada siang hari ini kita mendapatkan ilmu dengan detail dan rinci dari Ustaz Zaidul. Mudah-mudahan selama puasa memberikan nilai tambah bagi puasa kita, berbeda dari puasa-puasa sebelumnya. Ustaz, mungkin sebagai closing statement Ustaz, untuk khususnya bagi peserta, Bapak dan Ibu Muzaki PLN Pesir. Silakan Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim sekalian, sebagaimana ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, berpuasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Maka pesan saya cuma 2, penuhilah syarat-syarat puasa itu secara keimanan, ya, yaitu tadi ya tidak berdusta, tidak bermaksiat, tidak mengerjakan hal yang tidak bermanfaat, dan penuhilah syarat dalam hal yang sifatnya raga, ya, yaitu apa, mengkonsumsi makanan-makanan yang betul-betul dibutuhkan oleh tubuh, ya, dan kita tahu kok mana yang dibutuhkan, mana yang tidak hanya sekedar inginkan. Jadi kalau 2 hal tadi kita penuhi, maka insya Allah Ramadan itu betul-betul menjadi bulan yang kita sangat berbahagia, bergembira di sana, karena iman kita meningkat dan imunitas kita juga akan meningkat dengan banyaknya real food, ya, makanan-makanan sehat, makanan-makanan baik kita konsumsi waktu Ramadan. Dan tentunya Bapak sekalian tidak akan lepas godaannya akan kita dapatkan selama Ramadan, tetap akan ada godaan Bapak sekalian. Maka iman itu harus dijaga, harus kita kuatkan Bapak sekalian, ya, sehingga di waktu Ramadan ini mari kita paksakan diri kita untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang mungkin belum pernah kita kerjakan, yang itu pernah dicontohkan oleh Nabi kita SAW atau dicontohkan oleh para salafus soleh. Ya, contoh mungkin kita bisa berlama-lama berdiri, katakanlah mengurusi mesin ini, mungkin Bapak Ibu di PLN gitu kan, bisa 2-3 jam, 4 jam misalkan gitu kan. Kenapa kita tidak mencoba untuk sholat berlama-lama dengan Al-Quran, membawa mushaf, katakanlah, atau mungkin handphone kita yang kita bisa lihat di situ mushafnya, atau mungkin menggunakan partitur Al-Quran di sana yang kita bisa sholat sampai 2 jam, 3 jam, yang kita bisa merasakan letihnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harusnya kita jadikan momen itu, kita wujudkan momen itu di waktu Ramadan, ya, sehingga nanti berlelahlah dalam mengejar Allah di bulan ini, ya, dan sederhanakan makanan dalam menu kita sehari-hari sehingga kita bisa merasakan keimanan yang sejati di bulan ini. Dan semoga Allah mudahkan kita juga untuk takdirkan kita untuk mendapatkan keberkahan dari malam Lailatul Qadar, dan semoga Allah mudahkan semua ibadah kita di bulan ini sehingga nanti kita betul-betul merasakan nikmatnya, manisnya, lezatnya iman yang Allah tanamkan dalam diri kita, dan semoga Allah perbaiki segala urusan kita di bulan ini. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, dan segala kebaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesalahan dari saya pribadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.